Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detiasti Oktaviani. Saya adalah mahasiswi semester 6 yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan mereview materi mata kuliah metodologi penelitian mengenai analisis uji validitas dan reliabilitas. Pembahasan analisis ini saya ambil dari buku yang berjudul Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen yang ditulis oleh dosen saya, beliau Bapak Ari Eksandi, yang bukunya kira-kira seperti ini. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas untuk data kuesioner dengan SPSS. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Jadi, kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Artinya, kuesioner layak dijadikan instrumen penelitian jika valid dan reliable. Sementara uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan proses pengolahan data untuk uji instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Di sini, kita akan menganalisis penelitian dengan judul pengaruh continuous improvement, value stream cost, just in time, dan balance scorecard terhadap learn accounting pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Dari judul penelitian ini, kita dapat mengetahui variabel penelitian yang digunakan, di mana ada 4 variabel independen atau variabel bebas dan 1 variabel dependen atau variabel tetap. Di sini perlu kita persiapkan data untuk pengolahan uji validitas dan reliabilitas ke dalam SPSS. Datanya seperti ini ya. Data ini adalah data kuesioner yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi yang saya salin ke dalam program Excel. Ini merupakan data jawaban dari responden untuk 100 orang responden, di mana terdiri dari 8 item kuesioner. Dan ini adalah jawaban yang nanti akan kita uji apakah item-item dari setiap jawaban ini valid atau tidak. Nah, ini adalah data gabungan dari variabel Y, X1, X2, X3, dan X4 untuk memudahkan nantinya dalam meng-copy-paste ke dalam program SPSS. Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, pertama, kita harus melakukan uji instrumen. Kita buka program SPSS dulu ya. Ini adalah tampilan awal dari program SPSS versi 25. Selanjutnya, kita akan membuat nama-nama item kuesioner. Caranya, klik variable view, lalu pada bagian name, kita isi nama variabel. Karena tiap variabel memiliki 8 item soal kuesioner, maka kita akan membuat 40 nama. Yang pertama untuk variabel Y, kita beri nama LA1 sampai LA8. Untuk variabel X1, kita beri nama CI1 sampai CI8.
variabel X2, kita beri nama BSC1 sampai 8. Untuk variabel X3, kita beri nama BSC1 sampai BSC8. Untuk variabel X4, kita beri nama JIT1 sampai JIT8. Selanjutnya, untuk desimal, kita nolkan. Dan pada measure, kita dalam posisi scale semua ya. Selanjutnya, kita klik data view di sini. Sudah muncul nama variabel ya. Lalu, kita akan mengcopy paste data dari Excel yang telah kita buat tadi. Kita blok semuanya. Kita copy. Lalu kita kembali ke SPSS. Dan kita pastekan di sini. Nah, sudah muncul ya data dari item soal kuesioner. Tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Caranya, kita klik Analyze, kemudian pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Muncul kotak dialog Reliability Analysis. Blok setiap item soal kuesioner dari setiap variabel. Misal variabel Y ya. Kita pilih dari LA1 sampai LA8. Atau untuk variabel X1, kita blok dari CI1 sampai CI8. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan menguji Y-nya dulu. Kita blok dari LA1 sampai LA8.
Lalu kita pindahkan ke dalam kolom item. Pada menu model, pastikan dalam posisi alpha. Kemudian, pilih statistik. Akan muncul kolom reliability analysis statistik. Pada kolom descriptive for, kita centang scale if item delete. Lalu pada kolom inter item, kita centang correlation. Lalu klik continue dan pilih OK. Akan menghasilkan output. Kita tunggu ya. Nah, kita lihat pada tabel item total statistik. Nah, ini adalah nilai validitas item soal kuesioner. Di sini kita akan mencoba melakukan uji validitas, di mana data dikatakan valid kan apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, R hitung di sini bisa kita lihat di kolom corrected item total correlation. Nah, gimana sih cara mencari R tabel? Kita bisa lihat R tabel dalam tabel R tabel. Kita bisa lihat di Google ya. Kira-kira seperti ini. Untuk ketentuan membaca R tabel yaitu dari jumlah sampel dikurang 2. Pada data yang kita uji ada 100 responden. Dikurang 2, maka hasilnya adalah 98. Dengan signifikansi 5%. Kita lihat dalam tabel. Signifikansi 5% atau 0,05 ya di sini. Tabel nomor 98. Di sini pada signifikansi 0,05 tabel nomor 98, jumlah R tabel adalah 0,1966. Kita bulatkan 3 angka di belakang koma, yaitu 0,197. Kita balik lagi ke output yang tadi dihasilkan di SPSS. Pada tabel R hitung atau corrected item total correlation, untuk item soal kuesioner LA nilainya 0,157 dan LA4 nilainya 0,63. Berarti kurang dari R tabel yang tadi sudah kita lihat yaitu 0,197. Artinya item soal kuesioner LA1 dan LA4 tidak valid. Untuk item soal kuesioner LA2 nilainya 0,434, LA3 0,429,
LA5 0,435, LA6 0,446, LA7 0,495, LA8 0,442, berarti R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,197. Maka dapat disimpulkan, item soal kuesioner LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8 dikatakan valid. Selanjutnya, kita akan coba untuk uji reliabilitas. Kita lihat pada tabel reliability statistik. Pada tabel Cronbach alpha dihasilkan nilai sebesar 0,648. Cara membaca apakah penelitian bersifat reliable atau tidak adalah membandingkan antara nilai Cronbach alpha dengan jumlah R tabel, di mana nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari R tabel. Kita lihat nilai Cronbach alpha adalah 0,648. Lebih besar dari R tabel yang tadi kita udah lihat ya, sebesar 0,197. Jadi kesimpulannya, data penelitian secara keseluruhan bersifat reliable. Demikian video mengenai uji reliabilitas dan uji validitas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.